Hai kawan Puan, selamat datang di program Her Story, wadah informasi dan edukasi perempuan bersama saya Siti Odija yang akan menemani kawan Puan. Her Story adalah program kerjasama Komnas Perempuan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Hari ini telah bergabung bersama kita seorang narasumber. Beliau adalah Ibu Siti Aminah Tardi. Ibu Siti Aminah Tardi adalah seorang peneliti dan advokat publik sejak tahun 2000. Beliau pernah mengabdi di Indonesian Legal Resource Center, LBH Indonesia, dan saat ini menjabat sebagai Komisioner Komnas Perempuan. Beliau memiliki spesialisasi di bidang hukum pidana, hukum acara pidana, dan hak asasi perempuan. Langsung saja kita sapa. Halo, apa kabar Ibu Siti Aminah Tardi? Baik, Mbak Siti. Kabar baik ya Bu ya? Alhamdulillah kalau kayak gitu. Jadi hari ini kita akan membahas tentang hukum penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia. Kawan Puan, setiap tahun Komnas Perempuan merilis catatan tahunan. Tercatat tahun 2011 sampai 2019 terjadi sebanyak 46.000 kasus kekerasan seksual, baik di ranah publik maupun di ranah privat atau domestik. Apa saja bentuknya? Bentuknya adalah perkosaan, pelecehan seksual, kekerasan gender berbasis cyber. Kemudian karena kita akan membahas tentang hukum, kasus yang paling saya ingat adalah kasus kekerasan seksual yang menimpa guru honorer yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah. Tetapi sayangnya korban kekerasan seksual ini malah dikriminalisasikan. Jadi langsung saja ya kita tanyakan kepada narasumber kita. Sebenarnya bagaimana sih hukum penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia, Ibu Siti Aminah? Ya, sebelum secara spesifik kita bicara tentang kasus yang disampaikan Mbak Siti, sebenarnya ketika kita bicara bagaimana hukum menangani kasus kekerasan seksual, itu kita bicara sistem. Sistem itu ada 3 komponen. Pertama adalah substansi hukum, yaitu peraturan perundang-undangan terkait kekerasan seksual. Kedua, struktur hukum, yaitu aparat penegak hukum yang memproses atau menangani kasus. Kemudian yang terakhir adalah budaya hukum, yaitu cara atau budaya yang berkembang di dalam masyarakat dan di dalam penegakan hukum. Idealnya, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum ini pro terhadap perempuan dan korban. Namun kenyataannya tidak demikian. Jika substansi hukumnya baik, dalam artian itu berpihak kepada korban, tapi struktur hukum, aparat penegak hukumnya tidak baik, kemudian kulturnya masih menempatkan perempuan sebagai pihak yang bersalah atau ikut berperan serta di dalam terjadi kekerasan seksual, maka hal ini tidak membantu korban untuk mendapatkan keadilan, kebenaran, dan pemulihan. Hal ini yang misalnya terjadi pada kasus yang disampaikan Mbak Siti. Bagaimana korban kekerasan seksual justru mengalami kriminalisasi dan mengalami revitalisasi. Itu tidak lepas karena peraturan perundang-undangan kita belum baik, struktur dan kultur kita masih patriarki. Begitu Mbak Siti. Baik. Kalau secara spesifik nih Bu, sebenarnya apa sih kelemahan substansi hukum kita dalam menangani kasus kekerasan seksual ini? Iya, kalau kita bicara peraturan perundang-undangan atau substansi hukum, untuk kasus kekerasan seksual, dasar hukum yang paling pokok atau paling banyak dirujuk adalah KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dihukum. Kemudian KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjadi landasan para aparat penegak hukum
untuk bertindak atau untuk memproses sebuah kasus. Kita lihat di KUHP dulu. KUHP itu hanya memuat 3 bentuk kekerasan seksual, yaitu perkosaan, pencabulan, dan persetubuhan. Kasus-kasus kekerasan seksual itu sudah demikian berkembang pesat, yang oleh Komnas Perempuan misalnya dirumuskan menjadi 9 bentuk kekerasan seksual. Nah, di KUHP tidak semuanya terjangkau, hanya 3 bentuk. Nah, 3 bentuk ini pun kemudian rumusannya masih sangat sempit atau masih sangat tidak mendasarkan kepada pengalaman korban. Contohnya kasus misalnya pasal 285 terkait perkosaan, penetrasi atau persetubuhan yang dipahami itu baru sebatas penetrasi penis ke vagina. Padahal dalam banyak kasus, penetrasi itu tidak hanya oleh penis ke vagina, tapi bisa dengan menggunakan alat, bisa ke dubur, bisa ke anus. Tapi KUHP kita belum bisa menjangkau. Kemudian, hal yang lain terkait KUHP ini sistem penghukumannya itu juga belum bisa memulihkan korban maupun memulihkan pelaku. Mengapa? Karena sistem pemidanaan kita itu hasil sudah lama, dari abad 19, itu terbatas pada pidana pokok dan pidana tambahan, di mana di pidana tambahan itu belum memasukkan restitusi untuk korban atau ganti kerugian dari pelaku kepada korban. Kemudian hal yang lain untuk pelaku itu belum dikenakan, misalnya sanksi atau tindakan rehabilitasi khusus dalam hal kekerasan seksual ini dilakukan oleh anak terhadap anak. Dan yang harus dipahami di sini, anak adalah korban dari sistem patriarki. Sehingga ketika dia melakukan kekerasan seksual, maka harus diperbaiki cara pandangnya terhadap relasi laki-laki dan perempuan. Itu untuk konteks hukum pidananya. Nah, untuk konteks hukum acara, ini kan terkait bagaimana korban nyaman, aman, dan aksesibel terhadap sistem peradilan pidana. Jadi, KUHP ini mengatur kerja sistem peradilan pidana atau biasa disebut SPP, yang terdiri dari fungsi kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, fungsi jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan, dan fungsi hakim untuk melakukan pemeriksaan di pengadilan. Itu fungsi KUHP. Dan kita menemukan bahwa KUHP itu mengandung banyak kelemahan. Pertama, KUHP itu berorientasi kepada perlindungan tersangka terdakwa. Tidak ada orientasi untuk perlindungan korban. Dengan sendirinya, di dalam KUHP itu tidak ada hak-hak korban. Kemudian yang kedua, KUHP itu tidak terintegrasi dengan sistem layanan korban. Misalnya, tidak terintegrasi dengan layanan konseling, layanan bantuan hukum, layanan kesehatan, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, dan yang ini kerap menjadi hambatan akses keadilan, yaitu proses kesaksian atau proses pembuktian itu masih bersandarkan kepada penafsiran yang parsial. Dalam artian, alat bukti berupa keterangan saksi itu masih dipahami secara parsial. Intinya kalau tidak ada saksi yang melihat langsung terjadi kekerasan seksual, maka itu tidak dianggap kuat. Hal ini yang kemudian menjadikan banyak korban kekerasan seksual tidak mengakses atau tidak mengklaim keadilannya. Itu kelemahan-kelemahan di atau peraturan perundang-undangan, yaitu di KUHP dan KUHP. Baik, sebenarnya saya masih mau bertanya lagi nih, tapi nanti kita akan teruskan setelah yang satu ini.